Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya di minggu ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 juga PSBB di Jakarta, saya percaya tetap kita bersukacita mengikuti ibadah online KBI Rentan Global di rumah saudara masing-masing. Saya percaya hari ini kita mengalami dahsyat Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dahsyat penyertaan-Mu, ajaib Engkau Tuhan, tidak pernah terselami oleh pikiran kami. Betapa Tuhan baik, mengerjakan hal-hal yang ajaib sepanjang minggu ini. Bukti nyata dari keajaiban kasih dan kuasa. Kami hidup, kami ada sampai hari ini. Kami datang dan siap menyembah Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, katakan tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau
tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Bapak Ibu masing-masing angkat suara mengatakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kata tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Bisa mengangkat kedua tanganmu, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Kau tak pernah berubah, Kau tak pernah berubah, Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Dahsyat Engkau Tuhan, ajar segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu kami datang menyembah. Oh, layak terima pujian kami Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau layak dimuliakan sampai selama-lamanya.
apapun yang terjadi, apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Sebab kami Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Segala sesuatu boleh berubah, tapi kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berubah. Ini pengakuan dari hati kami, Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bayangkan suaramu sama-sama. Dimuliakan, dimuliakan, oh yes, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari lebih lagi sama-sama. Dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, Raja kami. Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang besar, layak terima pujian pengagungan kami. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kebesaran, kedahsyatan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Amin. Sebab kita punya Allah yang tidak tergoyahkan, ada yang tidak terkalahkan. Tepuk tangan sama-sama. Tuhanku maha besar,
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya haleluya. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya sahabatku, haleluya. Di rumah masing-masing tinggikan Tuhan, tepuk tangan dan dahsyat bagi Dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja segala kuasa. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tidak ada nama lain yang layak ditinggikan. Tidak ada nama lain yang layak disembah. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan. Apapun keadaan kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, sebab Tuhan kami dahsyat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman kami dikasihkan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkan, ku diangkat dan diselamatkan, ku dibaharui, ku dibebaskan. Oh, kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, yakin dengan iman. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang benar selalu tersedia mujizat. Bagi orang benar selalu tersedia pertolongan. Sebab itu menyembah Kikara Batakara Bashe Kibabakara Bamusha
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkannya. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman-Mu pulihkan kami, Firman-Mu teguhkan sekarang kami. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang tersedia untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa anggur bagi orang Yahudi sangat penting. Apalagi di dalam sebuah pesta, terutama pesta perkawinan. Karena anggur itu melambangkan sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, waktu Maria ibu Yesus mengetahui di mana pesta itu sedang berlangsung dan anggur ternyata habis, Maria sadari kalau sampai anggur ini habis, maka pesta yang harusnya penuh dengan sukacita akan kehilangan sukacita. Kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara, anggur ini menjadi habis di pesta perkawinan di Kana itu, karena tamu yang datang melampaui persediaan anggur yang ada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada saat di mana Maria ibu Yesus mengetahui anggur itu habis, dia tidak datang, saudara, kepada pemimpin pesta, tapi malah dia datang kepada Yesus, yang mana adalah anaknya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan seperti yang dialami di pesta perkawinan di Kana itu. Banyak orang hari-hari ini menghadapi hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, saudara. Sehingga mereka mulai kehilangan anggur, mereka mulai kehabisan anggur, yang mana adalah, saudara, menggambarkan di dalam kehidupan kita ini kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai kehilangan damai sejahtera, kita mulai kehilangan gairah untuk hidup.
apa yang kita harus perbuat? Kita lihat pada saat Maria mengetahui di pesta itu kehabisan anggur. Sekali lagi saudara, dia tidak datang kepada siapa-siapa. Dia tidak datang kepada pemimpin pesta. Dia tidak datang kepada mempelai wanita atau mempelai pria. Tapi dia datang kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Maria tahu Yesus sangat peduli dengan kebutuhan. Oleh sebab itu pada saat Maria datang kepada Yesus dan berkata bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus menjawab kepada ibunya, "Mau apakah engkau, ibu? Waktuku belum tiba." Waktu Yesus belum tiba. Tapi kita lihat bahwa di mana Yesus pun melakukan mujizat, menyediakan anggur yang terbaik di pesta itu. Yesus sangat concern. Dia sangat peduli dengan kebutuhan kita. Dia tidak ingin mempermalukan saudara. Kedua mempelai yang sedang melakukan saudara acara pesta perkawinan mereka. Oleh sebab itu saudara, sekalipun waktunya belum tiba, Yesus melakukan mujizat dengan memprovide, dengan menyediakan anggur yang terbaik untuk dinikmati para tamu-tamu yang ada di pesta itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perbuat kalau hidup kita ini kelihatan seperti kita kehabisan anggur? Anggur adalah lambang daripada sukacita bagi orang Yahudi, saudara. Kalau mungkin hari-hari ini engkau kehilangan sukacita karena begitu masalah persoalan yang engkau hadapi di hari-hari yang semakin sulit ini, engkau kehilangan damai sejahtera, engkau kehilangan gairah di dalam hidupmu. Langkah yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus saudara, karena dia adalah sumber daripada segala kehidupan kita. Dia sangat-sangat memperdulikan Bapak Ibu Saudara apa yang kita perlukan. Sama seperti keadaan di pesta Kana itu. Waktu mereka kehabisan anggur, saudara, Maria ibu Yesus tidak datang kepada pemimpin pesta. Dia tidak datang kepada siapa-siapa, tapi dia datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tapi pada saat di mana Yesus mengetahui bahwa mereka membutuhkan anggur, disitulah saudara, dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dia menyediakan anggur yang terbaik di pesta itu, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus berkata kepada kita hari-hari ini, saudara, datanglah kepada Dia. Karena Dia sanggup memberikan kepada kita kelegaan. Dia sanggup mengangkat apapun beban di dalam hidup kita. Dia sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera. Karena Dia adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Kalau Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku," Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, Dia sanggup melakukan sesuatu bagi kita. Dan apa yang kita perlukan, Dia miliki. Oleh sebab itu Dia berkata, "Marilah kepadaku." Kalau saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang ke rumah saya untuk makan siang atau makan malam, saya pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa di rumah saya ada makanan. Sehingga pada saat saudara datang, saya bisa memberikan makanan kepada saudara. Saya bisa menyajikan minuman kepada saudara. Saya tidak mungkin mengundang saudara datang ke rumah saudara untuk makan, padahal di rumah saya nggak ada makanan. Di rumah saya nggak ada minuman. Demikian pun juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat Dia berkata, "Marilah kepadaku," ini adalah suatu ajakan, suatu undangan, saudara. Bagi kita hari-hari ini yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku." Ini adalah undangan bagi saudara dan saya. Ini adalah ajakan dari Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak kita datang kepada Dia, berarti Bapak Ibu Saudara, Dia ada memiliki sesuatu yang dapat Dia berikan kepada kita.
Dia adalah sumber daripada apa yang kita butuhkan. Sehingga dia mengatakan, marilah kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat langkah yang pertama. Apapun yang kita butuhkan hari-hari ini. Kalau memang keadaan saudara sepertinya saudara kehabisan anggur, saudara kehilangan damai sejahtera, sukacita, gairah di dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia, saudara. Karena Dia adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah langkah yang kedua. Kalau hari-hari ini hidupmu sepertinya saudara sedang kehabisan anggur, sehingga saudara tidak lagi memiliki sukacita, damai sejahtera, gairah di dalam hidupmu. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini adalah langkah yang kedua, yaitu memperbanyak mendengarkan suara Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria mau mengingatkan kepada pelayan-pelayan di pesta itu, bahwa mereka perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka perlu meresponi dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Dan kita tahu pada saat di mana pelayan-pelayan itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka meresponi dan melakukan, maka mujizat yang luar biasa terjadi, saudara. Anggur yang tadi habis tersedia kembali. Bahkan anggur yang tersedia itu adalah anggur yang sangat terbaik. Saya percaya ini yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan akan mengembalikan anggur yang baru di dalam kehidupan kita. Pada saat dimana, saudara, kita memberikan telinga kita hari-hari ini untuk memperbanyak mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kita tahu hari-hari ini, saudara, begitu banyak berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang negatif, yang berterbangan di mana-mana, saudara. Dan tanpa disadari, saudara, kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulai menjadi takut, mulai menjadi khawatir. Mereka kehilangan damai, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan, saudara, gairah di dalam kehidupan mereka. Karena mereka memberikan telinga mereka untuk mendengarkan kabar-kabar yang negatif, berita-berita yang menakutkan, saudara. Dan saya mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita akan kehilangan iman. Saya berdoa supaya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita memberikan telinga kita, memperbanyak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Maka yang kita terima adalah iman. Yang kita terima adalah confident untuk melangkah. Yang kita terima yaitu sukacita, damai, sejahtera, gairah di dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Belajar hari-hari ini, saudara, membaca firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman. Maka di situ saudara akan memperoleh iman yang kokoh, iman yang teguh. Saudara akan memperoleh damai sejahtera. Saudara akan memperoleh sukacita melalui firman Tuhan. Sama seperti Yairus, Bapak Ibu Saudara. Yairus ini adalah seorang pemimpin rumah ibadat orang Yahudi, saudara. Anaknya sedang sakit, sedang sekarat. Waktu dia bertemu dengan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, datang ke rumahku, anakku sedang sakit dan hampir mati. Dan Tuhan bersedia datang ke rumahnya. Di dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, ada orang-orang dari rumahnya datang dan berjumpa dengan Yairus di tengah jalan dan berkata, jangan ganggu guru lagi, bahwa anakmu itu sudah mati. Tapi apa katakan Tuhan kepada Yairus? Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus, saudara, memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia tetap memperpegang janji Tuhan. Dia tetap melangkah dengan iman. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Walaupun Bapak Ibu Saudara, secara kenyataan bahwa anaknya sudah mati.
Tapi karena dia mendengarkan suara Tuhan, dia memperoleh iman, dia memperoleh keberanian untuk terus melangkah. Dan kita tahu, saudara, karena imannya kepada Tuhan, anaknya itu hidup kembali. Semua ini terjadi karena apa? Yairus tidak mendengarkan kata-kata yang negatif dari orang-orang yang berasal dari rumahnya. Tapi dia memilih untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Yairus. Tuhan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya. Itu yang menjadi pegangan daripada Yairus. Itu yang menjadi apa yang dia dengar, sehingga dia memperoleh iman. Dia memperoleh keberanian, saudara, untuk melangkah. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Belajarlah Bapak Ibu Saudara, memberikan telinga kita untuk mendengarkan sebanyak mungkin apa yang Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini. Dan ini adalah langkah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang hari-hari ini engkau sepertinya kehabisan anggur di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak lagi memiliki sukacita, damai sejahtera, engkau tidak lagi memiliki gairah, saudara. Ini adalah langkah ketiga. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada 6 tempayan yang tersedia di situ. Dan 6 tempayan yang tersedia itu diisi oleh 2-3 buyung. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau memang engkau ingin, saudara, supaya saudara bisa memperoleh anggur yang baru, sehingga saudara kembali memiliki damai sejahtera, sukacita, gairah di dalam hidupmu, maka saudara, tempayan-tempayan itu harus tersedia. Tempayan ini berbicara tentang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyediakan hidup kita ini untuk Tuhan. Kita harus membawa hidup kita setiap hari kepada Tuhan melalui saat teduh, saudara. Kita harus terus berdoa. Kita harus terus baca firman. Kita harus terus pujian dan penyembahan. Kita harus terus bersekutu dengan orang-orang seiman. Maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini engkau kehilangan anggur, kehabisan anggur, maka anggur yang baru itu akan kembali mengalir di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Kita mempersediakan kembali tempayan hidup kita ini kepada Tuhan. Sama seperti, saudara, air ini tidak akan menjadi anggur, mujizat ini tidak akan terjadi di pesta perkawinan di Kana itu kalau tidak ada tempayan yang tersedia. Kalau tempayan itu tidak tersedia, bagaimana, saudara? Mereka bisa menyediakan air yang dimana Tuhan kemudian mengubah air itu menjadi anggur. Ada 6 tempayan yang tersedia di situ, saudara. Dan ini adalah hidup kita, saudara, sebagai tempayan-tempayan. Kita harus menyediakan kehidupan kita sebagai tempayan untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga tempayan-tempayan itu, saudara, yang tadinya kosong dipenuhi dengan air. Dan akhirnya, saudara, air itu menjadi anggur yang terbaik. Bukan hanya, saudara, tempayan itu tersedia, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tempayan itu harus dipenuhi dengan air, saudara. Jadi pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami anggur yang baru di dalam kehidupan kita, maka kita harus mempersediakan hidup kita sebagai tempayan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, tempayan itu harus dipenuhi dengan air. Ini berbicara tentang apa, saudara? Bahwa hidup kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau mengalami, Bapak Ibu Saudara, anggur yang baru terjadi di dalam kehidupan kita, mau nggak mau, saudara, bahwa tempayan hidup kita ini harus tersedia. Dan tempayan itu harus terisi, saudara. Hidup kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka anggur baru itu akan mengalir. Anggur baru itu akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Sehingga ada kembali yang namanya sukacita. Sehingga kembali yang ada namanya damai sejahtera, gairah di dalam hidup kita. Karena ada tersedia anggur yang baru, saudara. Tuhan mau melakukan hal-hal yang dahsyat melalui kehidupan kita, saudara. Terutama kita menghadapi hari-hari akhir ini, saudara. Tuhan mau pakai setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mempersediakan hidup kita ini sebagai tempayan-tempayan yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan bukan hanya tempayan-tempayan yang kosong, tapi tempayan-tempayan yang terisi dengan penuh. Oleh apa? Oleh Roh Kudus, saudara. Hidup kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita ini akan menjadi hidup yang maksimal untuk dipakai oleh Tuhan. Saya nggak tahu Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Sehingga sepertinya saudara mungkin hidup kita seperti keadaan pesta Kana itu, saudara, kehabisan anggur. Tapi Tuhan mau melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita dengan memberikan anggur yang baru. Sehingga ada damai sejahtera kembali, ada sukacita kembali, ada gairah di dalam hidup kita. Kita boleh bangkit kembali, saudara. Tapi pertama, saudara, harus ada tempayan yang tersedia. Yang kedua, saudara, tempayan itu harus terisi. Tempayan itu harus terisi, saudara. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bahwa di mana mujizat itu terjadi. Air yang tadi terisi penuh di dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur. Bukan sekadar anggur yang biasa, saudara, tapi anggur yang luar biasa. Anggur yang terbaik, saudara, yang tersedia di pesta perkawinan di Kana itu, saudara. Ini yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya, saudara, ada 6 tempayan. Itu bukan tempayan yang kecil, tempayan yang cukup besar, saudara. Terisi penuh dengan air. Dan air itu berubah menjadi anggur yang sangat terbaik. Dan saya percaya hari itu, saudara, anggur yang tersedia di pesta perkawinan di Kana itu melimpah-limpah. Sehingga setiap orang yang hadir di pesta perkawinan itu, saudara, bisa menikmati anggur yang sangat terbaik dengan berlimpah-limpah. Tuhan mau melakukan semua itu di dalam kehidupan kita, saudara. Bukan hanya Tuhan memberikan dengan berlimpah-limpah, tapi juga Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Anggur yang tersedia itu adalah anggur yang berlimpah-limpah, tapi juga adalah anggur yang terbaik yang Tuhan sediakan di pesta perkawinan Kana itu. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak tahu dengan keadaanmu hari-hari ini. Tapi apabila saudara hidupmu sedang kehabisan anggur, langkah yang pertama, saudara, datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia sanggup membuat air menjadi anggur. Yang kedua, saudara, belajar banyak memperdengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Belajar banyak untuk mendengarkan suara Tuhan hari-hari ini. Disitulah saudara akan memperoleh iman. Saudara akan memperoleh damai, ketenangan, gairah di dalam hidupmu. Dan langkah yang ketiga, saudara, belajar menyediakan hidup saudara sebagai tempayan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan tempayan yang tersedia itu bukan tempayan yang kosong, tapi tempayan yang terisi penuh oleh Roh Kudus, saudara. Hidup saudara dan saya hari-hari ini pastikan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka anggur yang baru itu akan kembali mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara kembali memperoleh sukacita, saudara kembali memperoleh damai sejahtera, saudara kembali memperoleh gairah di dalam hidupmu. Sehingga pada saat dimana kita menghadapi hari-hari yang sulit ini, menghadapi tantangan-tantangan di hari-hari akhir ini, saudara tidak lemah, saudara tidak tawar hati, tapi saudara bisa melangkah dengan penuh kepastian, dengan confident. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya akan mencapai garis akhir
dengan sempurna. Saya berdoa supaya ini semua terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama, saudara datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan mempersiapkan diri saudara, menyediakan sebagai tempayan yang penuh, terisi oleh Roh Kudus, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menggoncangkan saudara dunia ini di hari-hari akhir, sehingga banyak orang diberkati, banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. אשרש אל יעקב, עזרו ספרו על אדוני, אלוהיו עושה שמיים וארץ, את הים ואת... Shalom jemaat Tuhan, bersama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pertama, Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.